Nih, beku sayang. Kentangnya beku. Ayo, udah bangun, Oh, minum dulu. Ya, tuh. Ini frozen aku yang aku buat. Buat sendiri. Ini bisa dua aku goreng semuanya. Ini juga. Ini kentangnya aku kayak gini aja biar mudah. Udah masak ya, jadi tinggal manasi. Udah matang. Buka aja. Ngebul-ngebul. Udah ya, aku mau goreng nugget buat anak aku sekarang awal dari hari Senin. Ini menurut aku kan ada upacara biasanya ya. Hari serius banget kan habis liburan juga. Harus membangun semangat setiap hari kayak gitu. Kecuali gak tahu, aku belum tahu rasanya itu ya. Dan aku tidak boleh heran kan aku udah pernah ngalami ya. Punya banyak uang tanpa hutang itu kan masa kecil kayak gitu ya, banyak uangnya tapi nggak nggak ada hutang kayak gitu kan. Itu waktu SMP SMA itu keadaan ekonomiku baik banget. Karena kan ibuku setiap minggu datang dikasih, tiap minggu datang dikasih, terus nggak buat apa-apa kayak gitu. Jajan aku cuman nggak, itulah, nggak banyak kayak itu, tapi aku bisa beli baju sendiri, bisa ke dokter sendiri, bisa bayar SPP sendiri dari tabungan aku. Dan itu aku ingin mencapainya lagi. Ini buatan aku sendiri. Aku goreng juga. Ini kayak gini. Sama susu. Aku pakai 2 tungku sekalian. Biar cepat selesai ya. Apalagi 4. Kalau 4 jejer wes gak usah. 2 cukup untuk keluarga kecil, 2 anak, ya suami istri. 2 tungku cukup. Oke, dah kantong. Lalu susu buat anak aku. Aku mau nunggu dulu, nunggu mendidih. Aku goreng, udah selesai. Sekarang mau goreng nih kentang kesukaan anak aku. Udah aku kasih gula ya. Ya, sayang. Udah siap ya. Sudah siap, tinggal sarapannya sebentar lagi. Tuh, sudah selesai nih. Wah. Ayo, makan.
Iya, ini susunya. Oh, susu. Nanti aja. Selamat makan. Setiap hari bersemangat, oke? Semangat tuh penting dari segala-galanya. Bikin orang fokus, kemudian bikin pinter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah baca doa. Selamat makan. Sampai sekolah. Cuman sebentar ya, berapa tahun? 6 tahun lah paling enggak. Ke pasar dulu ya. Beli tahu tempe. Telur, Bu. Satu kilo berapa, Bu? Sampai rumah ya, kayak gitu. Aku bikin YouTube itu sejak tahun berapa ya? Pertama ukurannya itu pendek-pendek 3 menit kayak gitu. Sekarang bisa 6 jam aku bisa kayak gitu. Kemudian aku tadi ke pasar kan, ya banyak sih sayur kayak gitu. Aku mau ambil semua sayur itu, aku cuman belinya 15.000 ya. Aku beli ubi ungu sama tempe aja 2. Ini ubi ungu, kemudian ini tempe, aku beli 2. Ini semuanya 15.000. Ini semua 15.000. Ini dikukus aja enak. Kemudian aku beli telur ini 1 kilo, 30.000. Pikir kalau aku itu ya langsung banyak kayak gitu, mungkin aku nggak sempat mikir keluhan-keluhan YouTuber kayak gitu. Kalau aku apa ya, pokoknya di media sosial ini yang pingin menghasilkan kayak jualan daster itu kan terus kayak gitu ya, nunjukin dasternya, jualan tas kayak gitu, reseller itu ya. Tapi kalau ini kehidupan sehari-hari ini kan real kayak gitu. Aku menampilkan kehidupan sehari-hari aku dengan tujuan membuat kenangan sebaik-baiknya. Dimana aku sedih kayak gitu ya, harus ngalami kayak gini. Sekalian aja supaya nggak terjadi lagi sama anak aku kayak gitu. Semoga kamu bebas dari masalah-masalah keluarga yang apa ya, yang itu-itu saja. Semoga teratasi kayak gitu loh. Punya rumah dulu, kendaraan dulu kayak gitu. Aku tadi mau tak shoot ya semuanya. Coba ada mantri pasar kayak gitu ya, kayak gitu. Barang-barang apa yang sudah ada kayak gitu, barang-barang yang dimasukkan ke pabrik. Ya kan yang lama berapa hari, mungkin 3 hari ya. Masih kandungan kayak tempe bosok aja iso dimaam ya karo menungso ya, dimasak lagi kayak gitu. Apa tuh namanya? Sambal tumpang. Aku enak sekali ya tempe bosok dimasak maneh. Kayak kecombrang ya, kecombrang. Oncom itu kan tempe busuk kan kayak gitu. Kalau buat makanan ternak kan jadi surga dan neraka itu kalau bersyukur kayaknya bisa diatasi kayak gitu. Bukan nggak ada loh ya, bisa diatasi. Batasnya itu iman. Ya kayak gitu. Batasnya iman. Udah, aku mau bersih-bersih. Kayak pas suami aku juga lagi bikin video, tapi dia videonya tuh aku tanya kayak gitu loh. Pokoknya kalau dapat uang itu kan ya harusnya setiap hari ya, kalau pak suami aku pingin uang kayak gitu, nanti buat anak-anak aku kayak gitu. Kalau aku kan dikasih pak suami aku kayak gitu loh. Jadi jangan satu keluarga tuh nggak boleh meremehkan kayak gitu. Kan kadang-kadang perasaan ya, oknum-oknum ya kayak gitu loh. Ini ya nggak mungkin kok masih ada cinta tersisa buat aku, pak suami aku kayak gitu loh. Kok pede sekali kayak gitu kalau pak suami aku yang milih kayak gitu ya. Kamu pilih yang lebih dari aku kayak gitulah. Kalau bisa yang single kaya kayak gitu, bule kayak yang kaya kayak gitu kan aku seneng kayak gitu loh. Emangnya aku mau tak pilihin yang kayak aku juga ya? Nggak mau lah aku. Kamu kayaknya mau apa, menghina levelmu kayak gitu. Habis kayak gitu jengkelin kayak gitu.
Kalau nggak jengkelin sih aku nggak mau kayak gitu. Wih, kamu tahu nggak kalau uangku banyak kebayang. Aku jalan-jalan ke luar negeri kayak gitu. Ada sih kayak gitu temenku, aku udah pernah ke Malaysia kayak gitu. Oh ya, aku nggak kaget kayak zaman sekarang. Apalagi udah tahu medsos ya, gak kaget biasa kayak gitu aku. Pak suami naik haji, enggak kayak gitu. Gak maksa. Udah, ibunya kan gak mau naik haji. Kalau bapaknya mau. Enggak, kalau aku terpaksa, tah ada hukumnya kan kayak gitu. Terus jadinya kayak letrek pancet. Tahu letrek kan? Gaya kayak gitu loh. Padahal mau ke haji kok, kalau pak suami aku ditraktir sama sahabatnya gitu ya, keliling dunia bisa sebenarnya. Sesungguhnya. Tapi kan banyak yang ngiri ya kayak gitu. Free passnya setiap tahun aku beli ya, kayak kan bisa ya kayak gitu loh. Gak semuanya itu gimana ya, saling menguntungkan kayak gitu loh, simbiosis mutualisme. Ya kalau dia sama atasannya kena kan kasihan ya kayak gitu. Aku juga gak enjoy jalan-jalannya kayak gitu loh. Katanya takut nah, ketinggian, takut bintik-bintik kayak gitu. Iya takut aku aku sama orang yang aneh-aneh tuh takut kayak gitu loh. Aku jarang orangnya steril, tiba dewi steril. Iya aku orang rumahan, nggak pernah keluar rumah ke mbak aku, ke bule aku itu aja sama ibu aku, kalau nggak perlu nggak usah kayak gitu. Seperlunya nganter makanan kayak gitu. Ya bermain sama anak kecil, anggotaku tuh anak kecil semuanya. Kalau pulang kampung tuh aku paling seneng. Senang sih kayak gitu. Paling aku minta tolong belikan bakso. Ongkosnya satu bungkus. Mbak satu bungkus ya, ya mesti seneng aku. Di sana itu kalau harus banyak uangnya kalau aku pulang itu kayak gitu loh. Kan orang mudik kayak gitu kalau pulang ke desanya itu kan dipikirnya banyak uangnya kayak gitu. Tapi kan yo sangu yo. Aku kalau gak ada bapak ibu gak berani pulang. Soalnya kadang-kadang habis habis aku kan bermain ya sama sepupu-sepupu. Aku kan masih kecil-kecil sepupu aku. Beli bakso ya beli bakso. Kadang rujukan yuk rujukan. Mosok silik duitmu gawe tuku bakso arek sak paling gak sampai 10 wis entek ibuku. Kayak iso Bu. Ibu panen opo saiki kayak gitu ya. Untungnya aku cuma 2 jam kan ya. Kok kurang aja sih duit, nyicil omah aku mesti kayak gitu nyicil ibuku udah diem kalau ngomong nyicil rumah itu bu kayak gitu. Aku memang cari yang cepet kayak gitu. 20 tahun suwe banget enak tapi ya aku sarankan 20 tahun tuh enak, lama-lama kan aku aja yang 10 tahun kayak gitu ya kayak gitu loh. Iya aku kan dapat sokongan dari bapak ibuku mertua aku juga kayak gitu loh. Pak suami aku jadi kerjanya tenang, orang tua kaya tuh kayak gitu loh kerjanya. Sorry ya, aku ngomong terus terang ini karena supaya termotivasi pingin jadi kaya, jangan bercerai dulu sebelum kaya kayak gitu. Kalau sudah kaya, males lah bercerai kayak gitu. Enggak minta cerai lagi kayak gitu. Enggak lah, terus enak kok gawe AC. Aku keluar negeri loh kayak gitu. Ada salju. Alah kamu udah punya istri kok. Pak suami aku. Enak melok engkek loh. Ya bojone ayu kayak gitu. Bojone ayu. Memang cantik ya pramugari itu, mana sih gak cantik ya. Udah kayak gitu aja hari ini. Semoga sahabat aku sempat. Kalau nggak sempat juga nggak apa-apa. Nggak ada unsur pemaksaan ya. Mana ada kamu suka aku ya, kamu suka aku. Ya kayak gitu kan. Nggak usah maksa kayak gitu loh. Rezeki sudah ada yang ngatur. Jodoh, rezeki dan pasti itu sudah ada yang ngatur. Pak suami aku udah berangkat. Ini anakku, tapi anakku kuliah nanti siang
Tuh, kalau siang nggak usah diganggu gugat. Aku matikan aja lampunya ya biar bener-bener istirahat. Udah, ya. Aku mau beres-beres ini belanjaanku, telur. Aku masukin kulkas ya, ini tempe, ini ubi, itu aja hari ini. Total aku belanjanya 45.000. Ini ke pasar, ini tempe, ya, aku suka tempe ya. Telur, ini ubi. Ini bagus ini ubi ungu. Tapi sebelumnya aku udah minum teh kayak gitu aja. Yang penting yang berangkat itu harus sarapan kayak gitu aku. Ini udah aku bersihkan tuh kayak gini aja. Ini sebenarnya pekerjaan mudah ibu rumah tangga itu ya. Tapi challenge buat aku ya. Selain YouTube ini menurut aku mudah. Apalagi Pak suami mau menularkan ilmunya buat aku itu aku bersyukur banget. Tapi aku mau ada koordinasi kayak gitu supaya ada keterikatan itu ya. Ya, kemudian aku tiba-tiba ingat itu lagunya Niji ya. Tetap ya aku kalau udah istirahat semua tenang kayak gitu sunyi aku berzikir kayak gitu. Ya Allah semoga ya kan kayak gitu ya. Media sosial ada kebahagiaan, ada bencana, masih ada bencana kayak gitu loh. Ya semoga aku terhindar dari mara bahaya kayak gitu. Terhindar dari orang-orang yang jahat kayak gitu loh. Menurut aku pertama kali aku di sini ya berkeluarga, bermasyarakat, buat aku sih pengalaman yang sangat berharga. Dan aku punya definisi ya. Pada pada intinya itu, pada dasarnya itu aku tahu, aku pernah tuh ya. Ibu ini loh, gini loh, pelit, pelit, pelit. Enggak kok, enggak. Soalnya aku juga sama-sama manusia kan kayak gitu loh. Aku nggak mudah percaya kayak gitu hal-hal. Bapak ini loh selingkuh, alah kayak gitu. Kalau semakin tidak diyakini kayak gitu, itu tidak akan benar-benar terjadi kayak gitu loh. Kemudian aku inget tuh, yakinkan aku Tuhan, Dia hanya milikku. Aku, Niji. Aku suka sekali kayak gitu. Aku sangat terhipnotis. Tapi jangan lupa agama ya, karena semuanya ya kan lagu-lagu tuh juga dari agama ya. Siro itu kan kayak Siro Gus Dur kayak gitu. Aku sambil ngomong sambil kayaknya nggak seru kayak gitu. Sebenarnya aku ngapain sih banyak ngomong kayak gitu. Toh sudah ada sekolahan kayak gitu loh. Maksudku aku kepingin tuh 100% manusia ini nggak ada yang bodoh kayak gitu loh. Dengan demikian kayak di luar dunia luar itu aku sampai sekarang tuh nggak kepingin. Kalau kamu paling, kalau kamu, nggak aku nggak tahu ya di luar ada dah yang orang yang bodoh ya, makannya sehat-sehat kayak gitu ya, intelektualnya tuh bagus-bagus kayak gitu loh ya. Wih, udah aku mau cuci piring aja kayak gini. Ini kalau ada mesin sih, apa aku mampu kayak gitu. Kalau mencontoh itu boleh, meniru tuh boleh, ya. Tapi nggak boleh menghalalkan segala cara dalam arti menekan sama suami sampai ganti suami kayak gitu itu. Cobalah bertahan sama satu suami ini sampai di mana sih? 25 tahun ya aku bertahan kayak gitu. 7 tahun perkenalan aku. Sebenarnya udah aku kepingin telepon ya sahabat. Ini jujur banget aku ya. Kan biasa ya mak comblang kayak gitu punya banyak temen kan. Mudah sebenarnya. Tapi masalahnya pekerjaan. Itu yang aku cari dulu pekerjaan. Masalahnya tuh aku kalau ketemu jodoh lagi itu loh yang aku khawatirkan kayak gitu. Apa aku bisa nolak kayak gitu loh. Terus dia baik, tawarannya jadi ibu rumah tangga aja udah gak usah bikin vlog kayak gitu. Aku gak perlu apa apa-apa dari kamu kayak popularitas kayak gitu. Aku udah percaya sepenuhnya kayak gitu. Aku yakin kamu dan keluarganya kayak gitu. Kan gak enak ya kayak gitu. Apa ya enak aku ya. Keluargaku dibantu semuanya, terus keluargaku nonton TV, makan, nonton TV, nunggu transferan dari suami aku kayak gitu. Suami aku kerja kayak gitu. Apa nggak mending kayak gini ya, kayak gitu. Terpantau sekali. Suamiku, istriku kayak gini loh. Memfasilitasi aku, suamiku kayak gitu. Apa tega kamu mau suka aku lagi? Siapa kalau punya mantan? Mungkin ada
Patah hati ini jaga-jaga aja ya. Daya hayalku itu tinggi banget kayak gitu. Karena aku tahu cinta itu katanya teman aku cinta sejati nggak ada li. Iya sih kayak gitu aku. Memang aku yakini itu. Tapi aku yakin kalau kita bertahan pada satu cinta itu cinta sejati. Kalau kamu bisa memiliki lagi dan kamu tuh benar-benar tulus itu juga cinta sejati lagi kayak gitu. Bukan nggak ada. Geletaan. Cinta sejati itu tinggal kamu pungut aja kan, yang mana. Masalahnya kan aku masalah hati ya kayak gitu. Kalau aku cerai kayak gitu, terus aku lebih bahagia kayak gitu sebenarnya nggak masalah ya. Suamiku juga lebih bahagia dari dulu sebenarnya nggak ada problem sebenarnya kayak gitu loh. Aku kekuatan cinta itu yang aku kesabaran dan ilmu buat anak cucu. Iya, ilmu buat anak cucu ini supaya tidak terulang lagi kayak gitu loh. Kalau aku bahasa rakyat bisa ya. Kalau pejabat negara tuh dengan ketentuan-ketentuannya, kebijakan-kebijakan. Seandainya bapakku ya, ya kan, bapakku kan kepala desa ya udah nggak ada kayak gitu. Bayangin aja bapakku kepala desa pernah jadi kepala desa terteladan waktu itu waktu zaman Pak SBY. Pak SBY pakai lampu gimana Pak suami aku gak bayar listriknya banyak kayak gitu. Mau pasang mesin cuci. Aku mau nyuci dulu ya. Caranya udah dibilas dulu nih, bersihkan. Aku kasih aja. Ini kan udah aku campur air ya, jadinya aku tinggal gosok-gosok kayak gini. Satu persatu. Ya, memangnya bisa nangkep tiga kayak gitu loh. Satu persatu tangannya dua. Piring dulu kayak gitu. Gelas dulu. Jadi terorganize kayak gitu. Kemudian yang minyak-minyak itu terakhir kayak gitu. Supaya aku tuh terupdate kayak gitu hari-hari aku ngapain aja. Dulu aku suka bermain sih, nemeni anak aku. Jadinya pak suami aku berangkat itu nggak ada kerjaan lagi selain ngomong kayak gitu. Ibuku kan bilang ya, ibuku bilangnya temani anakmu kemanapun anakmu pergi kayak gitu, ikuti kayak gitu ibu aku. Ya udah, aku subuh itu berangkat kan cuma satu anak ya. Subuh itu beres-beres semuanya, selesai nyuci semua, masak sudah selesai. Jadi tinggal ngomong anak aku kayak gitu wes. Sudahlah, satu persatu ya kayak gini. Seru kan? Seru kan? Seneng aku ditemani kamera. Udah selesai. Aku mau nih harus tetap dicuci ya. Aku belinya tuh nggak bersih sih, tapi dicuci aja lagi. Sabun ya, taruh sini aja tuh banyak tuh. Nih udah aku sabun semuanya. Banyak kan? Aku ngilanginnya pakai air mengalir ya. Gosok-gosok. Udah aku cuci, ya kan? Udah bersih nih. Aku simpan di sini. Ini apa ini obatnya anak aku? Itu masih ada 2. Aku taruh sini aja ya. Ya kayak gini aja masukinnya semuanya. Ujungnya itu yang lancip. Ya, yang lancip aku taruh atas. Teori keseimbangan itu kan kayak gitu loh. Udah masih ada 2 aku taruh di sini aja. Jangan sampai jatuh ya. Aku udah selesai. Sekarang mau goreng ini. Mau goreng. Mau bikin ubi. Ubinya aku kupas ya. Ini aku mau kupas. Ini dikukus kayak gitu enak. Kemudian disimpan di kulkas. Tinggal dimakan kan enak, lapar kayak gitu. Bisa dimakan kapan aja.
ngupasnya kayak gini. Mudah kan pakai pisau. Aku lanjut cuci kayak gini. Ungu, warna ungu berserat kayu ini. Ini kayaknya ini berserat kayu. Tuh. Tinggal aku potong-potong kecil kayak gini. Tuh, kayak serat kayu ya. Ini kulitnya aku buang. Ini ungu juga ya. Tuh kan. Ada yang kulitnya putih ada loh ya. Kulitnya putih ada. Kayak singkong kayak gitu, mudah dikelupas. Ini aku potong kecil-kecil aja. Potong aja kayak gini. Kecil-kecil. Kalau mau digoreng nggak apa-apa, tapi aku rebus aja ini. Ih. 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 Ya, udah selesai. Ini aja lagi. Bilas lagi ya biar bersih. Lebih bersih. Kalau nggak manis nanti diolah lagi. Tapi kalau manis udah ya, aku kukus kok rebus. Bedanya itu kayak gitu, kukus sama rebus. Aku kasih air dulu. Ini ada saringan kayak gini. Ya. Kemudian ini aku taruh satu persatu. Tuh, aku pakai jepit. Soalnya aku takutnya tuh makanan tuh bau sabun kayak gitu loh. Aku cuci ini ya, dicuci dulu. Ya alat yang mau dipakai tuh dicuci dulu. Jadi aku pakai jepit kayak gini. Udah aku tutup aja. Udah selesai tuh. Tutup. Baru aku kukus. Ini segitu aja ya. Sampai mateng. Iya, kayak serat kayu ya. Dunia teknologi pertanian. Kayak serat kayu. Saat itu bau sabun sih ini kayak gitu. Soalnya tangannya kan habis nyuci ya, misalkan itu dandangnya dicuci dulu. Kayak gitu. Kemudian aku udah pakai sabun cair sih, kayak gitu. Kadang-kadang masih aja bau sabun. Kadang-kadang aku pernah soalnya. Jadi aku selalu pakai jepit. Kecuali tanganku sudah nggak habis nyuci kayak. Soalnya aku habis nyuci. Ini aku cuci dulu kan. Setiap barang yang aku pakai itu aku cuci dulu. Kalau belum pernah dipakai. Kalau sering dipakai, itu biasanya ya nanti kalau kotor dicuci kayak gitu. Kayak aku dandang-dandang yang sering aku gunakan. Pokoknya kotor tak cuci aja. Buat ngetim. Ya Allah, aku belum 10:30. Ini waktunya aku jemput anak aku nanti kalau ada ngaji agak siang. Udah ya, aku mau siap-siap mau jemput anak aku. Sambil nunggu ubinya matang. Panas. Ini kan tuh, wah, gelap. Pakai jambal. Tuh kayak gitu. Ini udah matang. Tuh, aku matikan dulu ya. Kayak gini. Itu warna ungunya. Tuh,
Aku suka sekali. Ada oranye juga. Oranye juga ada loh. Pink nggak ada ya? Iya, aku kalau ini biasanya apa ya? Warna pink. Ayo, Jamaika tuh jambu sudah ada warna merah, marun kayak gitu. Sekarang tuh yang pink belum ada. Oh, sama buah naga ya. Getahnya sama buah naga kayak gitu. Rasanya tuh manis banget. Dimaem kayak gini aja enak. Kayak gitu. Semuanya si ubi tuh kadang ada yang manis, ada yang enggak. Ini lumayan. Enggak usah diolah sudah enak. Tapi kalau diolah juga lebih enak sih. Tambahin tepung, mentega, terus gak usah pakai telur. Mbahku tuh nggak suka pakai Mbakku nggak suka pakai telur. Soalnya mbakku kalau telur ya dimasak kayak gitu loh. Gak tahu ya namanya orang tua ya. Aku mau kue yang nggak ada telurnya yang ya kalau dibikin pilus ya enak. Kayak perkedel kayak gitu. Pilus ubi ini warnanya tuh ungu tua. Tuh. Iya kan roti itu kan supaya awet kayak gitu kan disimpan di kulkas. Eh, itu kok dindi ya saya surga ya. Kulkas ada, dibikin roti supaya lebih empuk. Hmm. Terus penyajiannya kan cantik ya kayak gitu loh. Hmm, enak. Kayaknya kurang manis dikit sih. Kalau aku sempat aku ini kan sama dengan kayak perkedel ya. Kalau perkedel dibikin kentang tuh kasih bumbu. Kalau ini kasih gula aja sama tepung tepung tapioka ya, tepung kanji itu bisa jadi pilus. Tapi masih panas, panas sekali. Enak kok, cuma begini enak. Hmm, hmm. Dulu kayak gini tuh ibu aku. Aku tinggal makan. Sekarang berbeda masa. Masanya sekarang aku yang harus kayak ibu aku. Rajin berkreasi di dapur supaya anaknya itu sehat. Gak maruk kayak gitu loh di luar itu kalau temennya. Tapi kalau orang lapar tuh ya, sekalipun di rumah itu kamu berlimpah, namanya juga orang lapar, ya kan? Tapi yang penting tidak berebutan, itu aja. Suka sekali warnanya ungu tua. Ya Allah, cantik sekali. Seperti biasa anakku udah berangkat kuliah. Aku bersihkan tempat tidurnya kayak gitu. Kalau masih ada anak itu kayak gitu, jaga perasaan anak. Ya, kalau rezeki itu nggak kemana sih kayak gitu. Anakku waktunya rezeki itu ya tidur itu juga rezeki kayak gitu loh. Anakku sekarang udah berangkat, tempat tidurnya udah aku bersihkan kayak gitu. Tuh, iya kan? Kayak gitu aja. Sekarang udah jam 10-an. Aku mau mandi dulu. Udah ya, siap-siap. Ini selimutnya udah kayak gini aja. Aku matikan ininya, kipasnya. Udah mati semuanya. Ini lampunya juga aku matikan. Udah gelap ya. Udah nggak usah ditutup. Biarin aja. Udah bersih semuanya tuh.
udah seger kayak gitu, perut kenyang, aku makan kue aja sama teh, nggak sarapan. Enaknya tuh jadi ibu rumah tangga kayak gitu, kalau yang berangkat tuh harus sarapan kayak gitu. Kecuali kadang-kadang tuh terburu-buru apa itu aku yang deg-degan kayak gitu, makanya bisa bawa energen, susu atau apa, biskuit kayak gitu ya. Sekarang tuh kayak gitu aja sih, yang penting ada uang. Tuh aku sudah mandi, udah seger, aku mau jemput anakku. Iyalah, harus kan aku setiap hari kayak gitu, harus di follow up itu, kamu mandi, kamu bersih kayak gitu, karena kamu sibuk sekali hari itu kayak gitu. Alamnya juga di sini kan bukan pegunungan ya. Aku pakai AC kayak gitu karena daerah aku itu kan dingin, airnya dingin banget. Kalau sudah setelah maghrib tuh aku mandi, dingin sekali. Itu di dataran bawahnya gunung ya itu. Di gunungnya lagi tuh. Aku pernah ke sana tuh sama Dewi, Susan, bertiga itu ke Bromo. Seneng banget. Seneng banget, kayak air es. Kayak air es. Airnya tuh kayak air es kan. Le, kenapa kamu jerit kayak? Gak apa-apa, gak apa-apa kok Wi kayak gitu. Dewi kan di luar ya nungguin aku kan, nggak barengan kan kayak gitu. Dingin sekali Wi kayak gitu aku. Dingin sekali. Terus di sana itu kan rumah warga aku, jadinya nggak jadi di villanya teman aku. Ada kayak temanku bilang, Titi punya di situ villa kayak gitu. Tapi anaknya ke Surabaya sekarang, nggak bisa di calling, jadi aku nyewa sama teman-teman aku di rumah penduduk, tapi ya kosong kayak gitu, cuma ada tempat tidur. Nggak tahu aku tidurnya sama Dewi sama Susan bertiga, yang 12 orang apa 13 orang ya, pokoknya banyak sakol. Itu laki-laki semua, aku cuma 3 aja. Lucu kok Dewi, kamu tahu Dewi kan, Yulia Dewi, Bu Margo, ya kan, yang jualan bibit itu kan. Kemudian Susan tahu kan, Susan nggak tahu ya, Susana, masa nggak tahu Susana sih, Susana. Lu bertiga aja seneng aku kayak gitu. Udah nyampe rumah gitu ya. Padahal ini loh, teknologi ini bagus sekali ya. Udah, ini anakku nggak mau diekspos apa mang, subscribe-nya tetep kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Dunia nggak berpihak sama aku ya, tapi akhirat itu pasti punya aku. Akhirnya aku cuma makan, aku udah ada bakso sih, tapi beda kan. Udah, aku mau beli bakso aja sama anakku, kayak gitu aja. Ini ada di es krim deh. Mau? Ada bakso aja ya dulu ya. Ya aku nunggu dulu. Ini kacamata kesayangan ala Bung Karno. Kamu coba pakai mal. Cakep juga kok. Coba. Wih, ganteng pisan ya. Wes ya, aku tak tuku bakso. Nggih. Nggih 4, Pak. Baksonya. Ini pangsitnya. Anakku juga. Ini. Ayo, mau. Oh, Mama juga. Mama sing warpan. Ini sukaanmu. Saat makan. Ini teh, es teh.
setengah satu kurang 11 menit aku sudah di rumah, aku udah kenyang, tinggal istirahat. Cucian masih nunggu kering ya, kayak gitu. Nanti baru kayak biasanya aja kayak gitu terus kayak gitu. Bayang ya kalau suami aku kaya kayak gitu, aku dikasih uang 100 juta. Kemudian sama orang tuaku aja, bapakku mau berkorban asalkan anakku jangan digebukin kayak gitu ya. Kalau kamu mau nikah, anakku tak ambil juga, tak suruh nikah juga kayak gitu kan. Sebenarnya loh ya, kayak gitu. Kalau mau Sarah sakit kayak gitu loh. Tapi aku juga gak ganjen ya kayak gitu. Kalau sudah punya anak, ibu aku udah sama ibu aja, sama ibu aja di sini kayak gitu kerja, kayak gitu kerja. Ketemu orang lagi kayak gitu ya. Wes tak sesuai gak kepikir Karin, sumpah. Ini koncoku lucu sih. Ini aku belajar dari sahabat-sahabat aku. Terutama sahabat cowok ya, cara guyonnya tuh kayak gitu, mesti kayak gitu. Kok suwe-suwe gak sido nikah, wegah ngono. Wis putu soalnya kan. Iya yo kok gak wegah yo, aku kesel bapak aku yo ngono sih kayak gitu. Meninggal gajah gading, gajah gading. Gajah mati meninggalkan gading kayak gitu. Bapak aku meninggal kan ya. Bener kepala desa teladan ya. Tapi nikah lagi, Pak, nikah lagi. Gak ada yang cocok tapi kayak gitu loh. Cerai, kemudian sudah pakai buku, cerai, lewat pengadilan juga pengaruh ke harta gono gini kayak gitu loh. Apa gak males ya? Teko kono nih aku be adikku kayak ngono. Kan sama adikku berduaan kayak gitu. Kok ono ya kayak apa tuwek-tuwek aku rasan-rasan kayak gitu rasan-rasan bapak aku kok ono ya tuwek-tuwek kono ya tuwek-tuwek nikah kayak gitu. Kok gak rasa-rasen yo aku kayak gitu sama adikku. Awakmu nek bojomu mati kawin gak? Gak, aku adikku bilangnya kayak gitu. Aku juga iya yo males yo harus diputu ngono kan selimurane akeh. Jarene gosipe maneh. Nek kaceke ado iku yo sing lanang iku di akhirat nikah maneh lho. Mosok sih? Kan suaminya kan mantau ya dari langit kalau misalkan suami apa istri dulu yang meninggal. Oh, bojoku sik ngelancer nang Mali Songo. Dituti terus ngono kan ya. Ya kan wegah ya jadine arep nikah iku kan kayak ngono loh. Gak genah aku ngongkon gawe Dailfak ini ceritane ya ngono, wong nikah, orang mati kayak gitu loh. Jalan-jalan li, tunggu lunas saja ya aku. Apa aku lanjutnya tunggu lunas ya. Jadi kan nggak kayak orang kegayaan ngono ya. Padahal utang sing utangi cekak-cekot li. Ya nek sing utangi gak iri ya. Nek sing ngiri ngono cekat-cekot tapi kadang-kadang aku ngene lunas lho ya, lunas lho ya gak iso. Emi di omaku tuku iku ya nek tuku di restoran iku regane paling 200.000 ya, mie. Kayak mie apa ku jenenge? Mie gacoan. Tapi kalau di rumah aku kan aku sarjana gak iso. Regane 2 juta berarti lunas lho tuangku pokoknya lunas. Kok nek ada duit tak bayar. Jarene lunas li, anggapan lunas dhisik. Kok ana rezeki turah pasti tak bayar, oke? Terus apa enggak iki? Sedina ae nek tutupno sedina, ya sesuk sedina maneh. Sesuk sedina maneh. Bojoku ngene. Ngene, awas yo kayak ngono. Kayak ngono. Awas kayak apa ya kasarane iku aku itu bikin anggaran palsu kayak gitu. Lak ketara sih Mas kayak ngono aku. Nek anggaran palsu lak ketara sih Mas aku kayak ngono. Ini tadi aku beli bakso habisnya 34.000. Anakku beli es krim 3.000, 37.000. Tadi aku belanja tempe sama itu ya. Sama apa tadi ya? Ubi, terus sama telur itu 37 ditambah dengan 45. Ya kan? Mm-mm. Berapa itu? 80-an ya, 100 ke bawah lah. Sehari itu aku ya. Coba anggap aja 100 ya dino ya. Berarti asline iku ya kaya 100 kali 30, 30.000.
3 juta ya, ya kan? 3 juta per bulan untuk makan aja sebenarnya sudah cukup kayak gitu loh. Makanya pikir aku mangan angin ayo duit gawe sekolah ya anak aku kayak gitu loh. Anak aku tuh sekolahnya tak di negeri ya enggak mau aku kayak gitu aku kepingin ngejar agama rugi aku kayak gitu mumpung ono masa besok dah ono ya besok masa gak ono sekolah agama nggak mungkin lah malah ada sekolah rakyat ya itu aku serke di agama kok kayak ngono bagaimana aku mencintai agamaku dan tidak terpisahkan oleh apapun kayak gitu aku juga suka kayak gitu agama-agama sebelumnya itu mengajarkan kebaikan-kebaikan kan tambah tambah maju kan ya update ya kayak gitu di zaman Pancasila banget kayak gitu Islam itu menurut aku dinamis berbeda-beda loh kan berbeda-beda tetap satu juga Bhinneka Tunggal Ika Pancasila itu kan ya satu ketuhanan yang Maha Esa dua kemanusiaan yang ada tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat ini sudah banyak aku ngomongnya 6 menit itu panjang sekali menurut aku dan aku itu gratis siapa yang punya internet bisa nonton nggak nonton juga aku punya kenangan buat anak-anak aku pas saya nak pas anginan lo TV sih dulu istirahat udah ya aku mau nonton dulu sebentar istirahat mendung aku akan jemuran dulu ya supaya ada tanaman juga aku lipat-lipat ya semuanya lu udah rapi udah aku lipat yang daster-daster udah bebas setrika ini aja seragam-seragam anak aku tasduk kaos olahraga anak aku seragam anak aku punya anak aku gak aja ya udah nyalakan mendung sekali tuh nyalakan kayak gini setrika baju anak aku kayak gitu aja ini laundry room aku kayak gini supaya aku bumi kayak gitu dan aku menikmati banget sebagai ibu kayak gitu ngurusi semua pakaian suami aku pakaian anak aku tangan aku yang ngurusin kayak gitu iya kan mau pokoknya aku gak berubah aja ya kayak gitu hati aku tulus tetap kayak gitu insya Allah pak suami aku gak akan menuntut macam-macam kayak gitu apalagi pernah sih kalau kamu mau pingin dandan gak apa-apa dandan pakai uang hutangan gak apa-apa kayak gitu kan daripada aku dandan pakai uang hutang kayak gitu mending aku kan beli bunga-bunga kayak gini kayak gitu lebih femininitas udah aku ciptakan kayak gitu aku nggak perlu nggak keberungsung kayak gitu pingin anak perempuan apalagi umurku udah 51 tahun kayak gitu udah ya aku mau ngerjakan ini sebentar kok sedikit aja kayak gitu sambil nunggu air penuh aku ngisi air juga pengalaman aku bekerja ya ini sambil nunggu air itu ya kalau nggak ada kerjaan itu bingung kayak gitu kan ini kerja di swasta tapi aku kayak makan gaji buta kan nggak baik ya kayak gitu loh gaji kan nggak mungkin lah sedikit ya kalau swasta tapi SOP-nya kan sudah ada job description-nya kan sudah ada ya kayak gitu jadi nggak enak kayak gitu memang kayak gitu kerja kalau kerjaanmu udah selesai ya udah tinggal pengembangan aja di bidang kamu misalkan kamu bidang apa itu aja dikembangkan satu ahli kayak gitu loh sampai ahli gitu aku membersihkan semuanya ya kak pikir aku ini kok geletaan sih kayak gitu gelang-gelang apa itu aku beresin satu persatu aku admin satu persatu berapa gelang ini macamnya berapa kayak gitu aku pingin keluar aja itu gak enak rasanya kayak gitu aku kayak gitu sih kalau perempuan itu gak betah aku soalnya kan bukan uang ya yang dicari kayak gitu loh kesempatan
Dan kesempatan itu harus berkah kayak gitu. Jangan sampai nyikut-nyikut teman kayak gitu. Ya kan? Kalau ada teman satu aja yang nggak suka kayak gitu, aku mikir kenapa ini sih kayak gitu. Mungkin lulusan SMA kayak gitu, aku sarjana kayak gitu kan masih baru ya. Aku gajinya itu nggak minta banyak. Aku terserah standar perusahaan kayak gitu. Aku nggak malah minta naik ya. Aku minta kan sama aja ya. Waktunya dikurangi kayak gitu, gaji aku terserah berapa kayak gitu. Mau kurang apa tambah, yang penting kan aku menang di waktu kayak gitu loh. Kayak gitu, makanya aku salah strategi atau gimana ya. Ya Pak suami aku nggak bolehin aku kerja sih. Kayak gitu. Heran aku. Pak suami aku pingin aku ngurusi rumah aja kayak gitu. Yang cari uang aku kayak gitu loh ya. Makanya aku nggak senang banget aku sebenarnya kayak gitu loh. Nanti kalau minta ditraktir naik pesawat kan ada temen aku. Iya kan? Iyalah. Kayak gitu loh. Udah ya, aku mau ngerjakan pekerjaan sehari-hari aku. Kalau kayak gini nih gimana ya, aku mau kayak gitu aja terus. Anakku tuh ayo deh ambil video, nggak mau. Kalau sehari-hari itu bagus loh pikir aku. Kalau nggak perlu ngomong nggak usah ngomong, apa aja yang dikerjakan hari itu kayak gitu sebenarnya ya. Masalah kan di subscribe itu stuck. Ya udah sabar aja kayak gitu. Mana buktinya kamu suka jadi ibu rumah tangga tuh mana? Apalagi sekarang terupdate lewat kamera kayak gitu loh. Lo udah mau hujan. Air juga. Oh. Tunggu penuh sekalian. Mulai turun hujan. Tuh, turun hujan. Wow, hujan. Astaga, kayak gitu aja tuh serikaannya udah. Ini kan aku baru inget tiada nama seindah namamu. Lagunya inget kan? Rintik hujan turun saat kita berdua. Ku cari kehangatan, ku dekati dirimu. Tubuhku dan tubuhmu menyatu dalam diam. Hanya pandangan mata, aku tertunduk malu. Keringetan lah aku. Hanya satu jalan menuju harapan, berdua saling mengasihi. Hanya satu langkah menuju bersama. Pokoknya judulnya tiada nama seindah namamu kayak gitu. Nanti aku cek di YouTube ya. Aku mau setrika dulu kayak gitu. Aku kan bersumpah, aku kan berjanji, tiada nama seindah namamu. Aku suka lagu-lagu dulu itu melankolis banget kayak gitu. Ini lagi hujan ya. Aku setrika kayak itu syahdu banget. Ini mana sahabat aku, bayangin aja ya kalau Pak suami aku nggak punya hutang kayak gitu ya. Satu-satu sahabat aku tuh pasti appointment kayak gitu loh. Temen aku aja kamu tak jemput sekarang, aku bisa loh kayak gitu. Tapi aku kan tahu ya sekarang udah terikat sama suami kayak gitu loh. Aku nggak boleh sembarangan lagi kayak dulu masih kuliah kayak gitu. Iyalah, seneng banget sih, tapi udah ada hikmah di balik itu kayak gitu. Aku mencari sosok cinta sejati itu di suami aku kayak itu. Dan sahabat aku juga tidak ketinggalan. Melihat video ini ya tonton ya. Ya Allah mokso sesuai mokso. Gak guyon. Teruntuk cinta sejati aku itu lebih dari segala-galanya daripada uang kayak gitu. Daripada anakku digebukin lagi kayak gitu ya. Laki-laki kayak gitu loh ya. Digebukin perempuan jangan sampai kayak gitu, apalagi perempuan kayak gitu jangan sampai juga. Bening sekali tuh.
dulu ya, matikan dulu. Udah lama juga ambil ini celana. Udah selesai. Udah selesai. Ini jilbab aku juga aku setrika. Cepet ya. Udah selesai. Kosong. Udah rapi kan. Cuma sedikit yang aku setrika, nggak semuanya. Hemat energi, hemat tenaga. Ini baju anak aku udah selesai. Baju anak aku sudah selesai. Udah ya. Sekarang waktunya anakku minum susu. Ini susunya. Oh, yang tadi pagi belum. Dia sukanya kalau dingin. Udah dingin. Susunya sayang. Ya. Dihabiskan loh ya. Ayo, udah dingin tuh. Ayo dek. Mau bikin kue ya. Pilus yang tadi aku beli ubi ungu. Aku bikin pilus kayak gitu, tambah gula, mentega, sama tepung tapioka. Aku kasih tepung tapioka ini kan. Mumput banget nih. Enggak. Ini masih anget ini. Aku ambil aja semuanya. Itu kan. Nanti dibulet-bulet kayak ubi ungu. Udah habis. Tuh. Nih aku remas-remas aja. Ada gula, ada tepung, ada mentega sedikit aja. Sampai lunak semuanya, kemudian dibulet-bulet. Bikin bulat-bulat ya, Dek ya. Ini kayak gini sampai halus ya. Bulat-bulat ya. Tuh, buletin semuanya. Kayak gini kemudian digoreng. Segini aja dulu. Sebagian aku kasih tepung beras ketan putih. Nih, terus tepung ketan putih rose bran. Nih. Rice flour. Ini beras ketan ya. Ini aja aku kasih tepung. Bedanya apa? Ini aku kasih 2 tepung tapioka sama ini tepung ketan, beras ketan. Ini biasanya buat cenil ya, ketan itu. Biasanya kayak undi-undi kenyil-kenyil kayak gitu. Bedanya apa ya kalau tapioka aja sama beras ketan digabung kayak gitu loh. Udah selesai. Ya, aku lonjong aja ya. Nih, aku bikin lonjong aja yang ada beras ketannya. Kalau mau dikasih isian kacang hijau juga nggak apa-apa sih. Tapi aku nggak buat kayak undi-undi kayak gitu, terus dikasih apa itu wijen kayak gitu. Udah aku taruh sini. Ini yang lonjong. Udah selesai aku bulat-bulat kayak gitu. Nanti tinggal dicicipi ya. Sekarang aku mau goreng. Nih, aku siapin minyaknya.
Dah. Tunggu sebentar sampai panas. Aku siapkan semuanya, itu tempatnya juga, itu saringannya juga. Cepet, bismillah. Cantik banget ungunya. Aku taruh situ ya. Jangan terlalu besar, sedang aja. Ini tuh, aku bikinnya cuma sedikit. Nih, kurang lagi. Selesai sudah. Ini taburi sama gula bubuk. Nih aku buka dulu. Nyam. Ini loh, bedanya tuh agak lengket-lengket, kenyil-kenyil kayak gitu. Tuh. Rasanya, tunggu dulu. Ini yang tanpa beras ketan ya. Yang tanpa beras ketan ini. Enak. Tidak seberapa kenyal-kenyil. Dan gulanya pas, margarinnya pas. Sekarang yang pakai tepung beras ketan yang lonjong ya, agak kenyil ya ini, agak kenyil-kenyil kayak onde-onde tapi tanpa isi. Ini kayak onde-onde tanpa isi. Agak kenyil-kenyil kayak gitu. Kalau ada kacang hijaunya ya dalamnya tuh kayak onde-onde. Onde-onde labu ungu. Labu ungu. Ubi ungu. Onde-onde labu ubi ungu, enak. Rasanya ini kayak mbakku nanam dulu. Warna orange, warna ungu. Enak sekali. Talas. Aku inget mbakku. Jadi aku tuh gak pernah kenyang. Gak pernah apa ya, pokoknya gak pernah lapar lah ya. Hidupnya di alam. Apalagi hujan-hujan kayak gitu di rumah mbak aku pasti ada ini. Kukusan talas, kukusan ubi, warna oranye, warna ungu, warna putih juga ada. Enak. Kayak onde-onde tanpa isi. Tapi karena ada gulanya, udah enak aja. Gak pakai wijen, alhamdulillah ya. Udah selesai. Pilus aku. Ala onde-onde kayak gitu sih aku kalau masak ya. Onde-onde, pilus, ini tengah-tengahnya. Onde-onde nggak ada kacang hijaunya ya. Kalau pilus ini ada menteganya. Pakai mentega itu kan bikin gurih. Udah ya. Selamat beristirahat. Nah, ayo Mak habis ini ya. Iya. Aku masak nasi. Aku pakai 2 tungku tuh, goreng tempe. Tuh. Ayam nugget.
buat anak aku. Selesai semuanya. Tuh. Udah kayak gini aja nih sampelnya. Udah selesai. Ayo silahkan. Alhamdulillah. Kenapa pedes sayang? Sama suami aku, anakku makannya di sini. Oh, ayo silahkan makan yang kenyang supaya tidurnya nyenyak. Besok beraktivitas kembali. Ya deh ya. Mama aja butuh energi, butuh tenaga, butuh semangat juga setiap hari. Banyak ya? Bedo. Dilarang memancing. Ini bareng anak aku. Bareng Dani. Ini sama Mas Dani. Ini sama Mas Dani juga. Papa sama Mas Dani. Nanti aja papa terakhir. Ini sama Hik.